Oh ya, kalian mulai. Ya, saya. Oke, kalian mulai hari ini udah mulai masuk sekolah ya? Atau ada beberapa anak yang masih PJJ? Soalnya kabar yang aku dengar itu untuk PTM kali ini kalian boleh milih bisa PJJ atau mau PTM gitu. Oke, nggak usah basa-basi, kita lanjut aja ya. Kita langsung belajar. Oke, ini pertemuan pertama kita di semester kedua. Sebelumnya kan kita udah pernah ketemu ya di semester pertama. Di semester pertama itu lebih sering bahas tipe-tipe soal. Terus lebih juga ada beberapa materi yang belum pernah kalian dapat karena kebetulan materi itu adanya di semester 2 ini. Nah, sekarang berhubung kalian udah semester 2 dan udah pasti hampir sekitar 95% materi udah kalian dapat. Berarti kita remind materi aja yuk dari kelas 7. Karena aku yakin dari kalian semua di sini masih banyak dari kalian yang belum paham materi di kelas 7. Oke, jadi kita remind ya. Jadi bertahap dari kelas 7 ke kelas 8 nanti ke kelas 9. Oke. Di pertemuan pertama kelas 7 itu kalian itu belajar tentang KPK dan FPB. Oke. KPK dan FPB ini mau kita bahas atau mau langsung kita skip nih guys? Karena KPK dan FPB ini di SD itu pernah kalian pelajari di kelas 4. Jadi di kelas 4 kalian belajar, di kelas 5 kalian belajar, dan sekarang di kelas 7 pun kalian sudah belajar. Jadi total 3 kali jenjang kelas sudah kalian pelajari. Jadi gimana nih? Mau kita bahas dulu apa nggak usah nih? Oke, seperti biasa kalian sepi. Hanya aku yang berkicau. Oke, kita bahas aja ya sekilas tentang KPK dan FPB. Oke. KPK, apa sih KPK? KPK itu tuh singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Oke. KPK. Kelipatan persekutuan terkecil. Oke. Kecil. Terus ada FPB. Faktor persekutuan terbesar. Oke. Untuk KPK dan FPB ini, aku punya clue nih untuk kalian tips mengerjakannya. Oke, kalau yang dicari KPK, caranya adalah semua angka diajak pangkat terbesar. Oke, lalu kalau FPB, hanya angka yang sama pangkat terkecil. Biasanya suka ketukar di bagian pangkat nih, ingat ya. KPK itu singkatan dari belakangnya ini adalah K. K itu kecil, berarti lawan kata dari kecil besar. Oke, terus B. B ini besar, lawan katanya kecil. Oke, kita langsung ke pengaplikasian ya. Contoh, aku punya angka 15 dan 12 dulu deh yang singkat. Oke, 15 ini faktor dari 3 dan 5. Lalu 12 ini faktor dari 2 dan 6. Lalu 6 kita faktorkan lagi menjadi 2 dan 3. Oke, maka si 15 ini dia punya 3 kali 5. Lalu si 12 ini dia punya 2 pangkat 2 kali 3. Jangan bilang kalian lupa materi ini. Oke? Jangan lupa ya. Yang diajak itu yang di bagian ujung-ujungnya nih, guys. Jadi aku perjelas semuanya seperti anak SD nih. Maaf ya, guys. Oke, kita lanjut KPK nih, guys. KPK.
Oke, tadi clue-nya semua angka diajak. Oke, di sini ada 2, maka kita tulis 2-nya. Oke, kebetulan 2 cuma ada 1, yaitu 2 pangkat 2. Maka kita kalikan dengan 3, lalu kita kalikan lagi dengan 5. Oke, 2 pangkat 2, guys. 2 pangkat 2 ini 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 5. Dapat tuh, guys. 12 Banyak. kali 5. Banyak. Ya, ini banyak. 60 ya, guys. Jadi KPK-nya adalah 60. Lalu kita cari FPB. Nah, kalau FPB ini hanya angka yang sama. Jadi angkanya harus ada di kedua-duanya. Di sini FPB-nya 3. Kenapa 3? Nah, itu Karena maksudnya. 3 ada di 15 dan 3 juga ada di 12. Kalau 5 12. dia nggak ada. 5 nggak ada di angka 12 dan 2 pun juga tidak ada di angka 12. Makanya jawabannya adalah 3. Gitu ya. Sekilas buat KPK FPB ada yang ditanyain, guys. Nggak ada. Kalau nggak ada, aku hapus ya. Ya. Oke. Oke, guys. Kita lanjut ya. Oke. Lagi sekarang kita loncat ke aljabar nih, guys. KPK FPB tadi udah sekilas kita bahas, lalu kita ke aljabar. Aljabar, jangan bilang di sini kalian banyak yang nggak bisa. Karena biasanya tuh penyakitnya itu karena aljabar itu angkanya ngeselin. Sebenarnya bukan angkanya ngeselin, tapi huruf-hurufnya yang ngeselin. Ya enggak? Oke, aljabar ini identik dengan huruf abjad dari A sampai Z. Oke, dari A sampai Z inilah yang disebut variabel. Oke, nggak cuma variabel aja, di aljabar juga ada yang namanya koefisien dan konstanta. Oke, apa sih koefisien? Apa sih konstanta? Oke, misalkan ada 3A plus B. Oh, ini plus ya, bukan T. Pelepasan. Oke, 3A plus B. 3 ini sebagai koefisien, A ini sebagai variabel, dan B ini juga sebagai variabel. Terus kalau misalkan ada 5A plus 4. Oke, berarti 5 ini koefisien, A ini variabel, lalu 4 ini konstanta. Oke, itu ya untuk aljabar. Terus kita skip ke berikutnya. Oke. Untuk penjumlahan aljabar ya, untuk penjumlahan aljabar, dia bisa dikerjakan kalau variabelnya sama atau hurufnya sama. Misal, 2A
Sebentar ya. Oke. Maaf ya guys, ada terkendala teknis sedikit. Kita lanjut. Oke, misalkan ada 2A ditambah dengan 3A. Oke, ini bisa kita selesaikan ya, karena variabelnya sama A. A ketemu A. Jadi, guys, ini yang berisik siapa ya? Bukan saya. Bukan saya, Asep ya. Asep kamu bukan. Baby, kita fokus. Oke, lanjut. 2A ditambah 3A. Variabelnya sama-sama A nih. Berarti bisa kita selesaikan menjadi 5A. Tapi kalau misalkan 2A ditambah 3B, dia tidak bisa diselesaikan karena variabelnya berbeda. Oke, begitu juga pengurangan. Kalau 3A dikurang 2A sama dengan A. Artinya bernilai 1. Tapi kalau 3A dikurang 2B, dia juga tidak bisa diselesaikan. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan, jika variabelnya berbeda, ini tidak bisa diselesaikan. Mute, kamu sudah menghilang ya. Wah. Oke. Terus selanjutnya untuk perkalian. Nah, perkalian nih guys. Kalau perkalian, ini semuanya tanpa pengecualian ya. Mau variabelnya sama, mau variabelnya berbeda, semuanya bisa diselesaikan. Oke. Misalkan ada 2 dikali A. Oke, 2 dikali A. Oke, menjadi 2A. Kalau 10 dikali B menjadi 10B. Lalu kalau 2A dikali A sama dengan 2A pangkat 2. Oke, jadi 2 dikalikan dengan 1, ini artinya kalau nggak ada angkanya bernilai 1. 2 dikali 1, 2. Lalu A dikali A menjadi A pangkat 2. Oke, misalkan ada lagi 2A dikali 3B. Menjadi 2 dikali 3, 6. Lalu variabelnya ditulis ulang. Oke, misalkan ada ABC dikali A. Oke, A-nya kebetulan ada 2 nih, berarti tulis aja dua-duanya. A pangkat 2 di C. Selesai. Oke, buat aljabar guys, ada yang ditanyakan? Oh, satu lagi yang pembagian guys. Kalau pembagian, dia harus dibagi dengan angka yang tapi kalau 4A dibagi 2A, ini dia bisa menjadi 2A. Oke guys, sampai di sini ada yang ditanyain nggak? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, aku hapus ya.
sore ya. Kalau udah sore banyak pengamen. Hai guys, mikrofonnya di mutein dulu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut skip ke perbandingan nih guys. Oh, sebelum kita masuk ke sini aku jelaskan dulu. Oke. Perbandingan. Perbandingan ini pernah kalian pelajari. Jadi perbandingan itu misalkan 6 banding 3. Oke. 6 dibanding 3. Nah, perbandingan ini bisa diselesaikan. Artinya mereka dibagi dengan pembagi yang sama. Sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3 dapat 2. Lalu 3 bagi 3 dapat 1. Maka perbandingannya 2 banding 1. Oke, lagi untuk perbandingan simpelnya. 10 berbanding 2 misalkan. 10 berbanding 2. Artinya 10 dan 2 harus dibagi dengan angka yang sama, yaitu 2. 10 dibagi 2 dapat 5, lalu 2 bagi 2 dapat 1. Maka perbandingannya berubah menjadi 5 banding 1. Nah, selanjutnya di kelas 7 itu kalian juga belajar perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kayaknya sebagian besar dari kalian di sini tuh banyak yang belum bisa apa sih perbandingan senilai dan apa sih perbandingan berbalik nilai. Selain belum bisa, biasanya kebanyakan dari kalian itu banyak yang belum bisa membedakan mana yang pakai cara perbandingan senilai dan mana yang pakai cara berbalik nilai. Oke, kalau gitu kita langsung eksekusi ya. Kita langsung eksekusi soal. Oke, sebelumnya sebentar aku hapus. Oke. Oke, kita lihat soal nomor 1. Udah kelihatan nih kalian pecah nggak kira-kira? Oke, nomor 1 pertanyaannya. Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Banyak bensin yang diperlukan mobil itu untuk menempuh jarak 200 km. Oke, di sini untuk mempermudah, untuk nomor 1 sampai 3 ini aku pakai contoh soal perbandingan senilai. Jadi, untuk perbedaan perbandingan senilai dan berbalik nilai, jika nilai yang ditanyakan itu jauh lebih banyak dari perbandingan sebelumnya, maka dia pakai cara perbandingan senilai. Tapi jika yang ditanyakannya itu menjadi lebih sedikit dari perbandingan sebelumnya, maka dia pakai berbalik nilai. Oke, di sini 4 liter bensin dia mampu menempuh jarak 80 km. Kalau 200 km, logikanya bensin yang dipakai itu jauh lebih banyak dong, ya kan? Makanya di sini dia pakai perbandingan senilai. Oke. Kita langsung eksekusi di sini ya, guys. Oke, tadi 4 km dia mampu menempuh jarak 4 km, 4 liter. 4 liter ya guys, mampu menempuh jarak 80 km. Nah, kalau 200 km, berapa yang dia butuhkan? Nah, berarti ini langsung kita kalikan silakan aja ya. Berarti kalau dibuat perbandingan itu menjadi 4 sama dengan 80 per X yang akan kita tanyakan, lalu per 200.
Nah, ini kita kalikan silang. Oke, maka 200 dikali 4, lalu 80 kali X. Menjadi 80 X sama dengan 200 dikali 4. Maka X sama dengan 200 dikali 4 dibagi 80. 200 kali 4 bagi 80, guys. 4 kali 2, 800. Bagi 80. Oh, ini nggak kelihatan ya, guys. Maaf, aku terlalu fokus. Oke, 800 dibagi, ininya 80. Oke, ini sama-sama punya 0, kita coret. Lalu 80 dibagi 8, 10. Artinya, untuk menempuh jarak 200 km, dia membutuhkan 10 liter bensin. Oke, kita skip ke pertanyaan berikutnya ya. Ini mau aku hapus. Boleh ya guys, aku hapus. Tulisan aku gede-gede banget ya guys. Harap dimaklum ya. Oke. Untuk menjawab soal nomor 1, tadi kita dapat jawabannya 10 liter bensin. Oke, kita ke soal nomor 2. Untuk memberi makan 14 orang tamu, diperlukan 2 kg beras. Bila akan memberi makan 35 orang tamu, maka beras yang diperlukan adalah nih, 14 orang tamu butuh 2 kg beras. Berarti kalau untuk 35 tamu, beras yang dibutuhkan juga lebih banyak. Ya, lebih banyak kan ya? Oke, 14 2 sama 35. Kita eksekusi di sini, guys. Oke. 14 orang butuh 2 kg beras. Kalau 35 orang, berapa berasnya? Ya kan? Kita langsung kalikan silang. Maka 14X sama dengan 2 dikali 35. Maka X sama dengan 2 dikali 35 dibagi 14. 2 bagi 14, 7. 35 bagi 7, 5. Artinya, dia butuh 5 kg beras. Selesai. Gampang nggak? Gampang tak menurut kalian? Oke, kita lanjut ke yang nomor 3. Oke. Sebuah toko kue selama 8 hari dapat membuat 240 kue. Oke, 8 hari 240 kue. Banyak kue yang dapat dibuat oleh toko selama 12 hari. Oke. 12 hari, artinya harinya jauh lebih banyak ya. Berarti kue yang dihasilkan juga harusnya lebih banyak. Berarti di sini masih pakai perbandingan senilai. Oke. Si sama 8 hari. 8 hari dia berhasil membuat 240 kue. Kalau 12 hari, berapa yang dibuat? Oke, kita langsung kalikan silang. Jadi 8X sama dengan 240 dikali 12. Maka X sama dengan
240 dikali 12 dibagi 8. Oke, 240 bagi 8. Dapat 30 ya? Dapat 30. Maka nilai X sama dengan 30 dikali 12. Maka 360. Jadi selama 12 hari, si toko tersebut mampu menghasilkan 360 kue. Sampai di sini untuk perbandingan senilai ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini bisa aku hapus ya. Kalau gitu, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, di soal nomor 4 ini pakai perbandingan berbalik nilai. Oke. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena sesuatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Banyak pekerja yang harus ditambah adalah, oke, jadi selama 49 hari, dia mampu diselesaikan dengan 64 pekerja. Harinya makin sedikit nih, yang tadinya 49 jadi 28. Logikanya, pekerjanya ini yang ditambah juga harus lebih banyak dong, ya kan? Karena yang ditanyakan banyak pekerja yang harus ditambah, berarti artinya harus lebih sedikit dari si 64. Maka di sini dia pakainya perbandingan berbalik nilai. Biasanya kalau segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, borongan, tukang, pokoknya masalah bangunan, dia pasti pakainya berbalik nilai. Oke. 49 hari, 64 pekerja. Kalau 28 hari, berapa? Oke. Sini ya. 49 hari dengan 64 pekerja. Kalau 28 hari, dia pakai berapa pekerja? Nah, di sini dia berbalik nilai. Artinya salah satu nilainya harus ada yang kalian balik. Kalau aku di sini yang mau aku balik, jadi 49 per 28. Jadi yang sebelah kiri masih tetap ya. Sama dengan, nah yang bagian belakangnya aku balik menjadi X per 64. Jadi kalian boleh balik bagian ini, boleh balik bagian yang ini. Jadi mau depan, mau belakang sama aja. Oke, kalau sudah dibalik posisinya, selanjutnya tinggal kita selesaikan. Oke, selanjutnya tinggal kita selesaikan. Oke, kita selesaikan ya. Berarti kita kalikan silang. 49 dikali 64, maka 28X sama dengan 49 dikalikan dengan 64, maka X sama dengan 49 dikali 64 dibagi 28. Oke, 49 dikali 64 dibagi
28. Berapa, guys? 49 dikali 64 dibagi 28. Jadi, dia pakai 112 pekerja. Gitu. Jadi perbedaannya gitu. Kalau berbalik nilai namanya juga berbalik. Jadi di bagian yang ini ataupun di bagian yang ini boleh kalian balik. Harus salah satu. Kalau misalkan yang ininya dibalik, berarti ininya nggak usah. Tapi kalau ininya dibalik, ininya nggak usah. Jadi harus salah satu. Lagi. Lagi ya. Soal berikutnya. Soal nomor 5. Sebanyak 4 anak memerlukan waktu 25 menit untuk mendirikan sebuah tenda. Jika dikerjakan oleh 5 anak, maka waktu yang diperlukan untuk mendirikan tenda tersebut adalah 4 anak, dia memerlukan waktu 25 menit. Kalau 5 anak, logikanya waktunya makin banyak atau makin sedikit nih? Pasti makin sedikit dong. Berarti dia pakai berbalik nilai. Oke, 4 anak 25 menit. Kalau 5 anak berapa? Oke, sini ya. 4 anak 25 menit. Kalau 5 anak berapa menit? Nah, di sini kita balik ya. Jadi kalau aku mau dibalik bagian belakang. 4/5 sama dengan X per 25. Selanjutnya kita kalikan silang. Menjadi 5X sama dengan 25 dikali 4. Maka X sama dengan 25 dikali 4 dibagi 5. Oke, 25 dan 5 bisa kita coret dapat 5. Selanjutnya 5 kali 4. 20. Jadi 5 anak mampu diselesaikan dalam waktu 20 menit. Oke, coba kalian pahami dulu deh. Oke, lanjut ke nomor 6. Seorang peternak memiliki persediaan makanan untuk 40 ekor sapi selama 15 hari. Jadi 40 ekor sapi selama 15 hari. Jika peternak itu membeli 10 ekor sapi lagi, lihat ya, membeli 10 ekor sapi lagi, artinya sapinya nambah. Jadi 50, karena 40 tambah 10, 50. Maka persediaan makanan itu akan habis selama 40 sapi 15 hari. Kalau 50 ekor sapi berarti makanannya jadi lebih cepat habis dong. Berarti ini masih pakai perbandingan berbalik nilai. 40 ekor sapi 15 hari. Ini 40 sapi 15 hari. Kalau 50 ekor sapi berapa hari? Lalu kita balik ya, jangan lupa untuk dibalik. Jadi 40 X sama dengan, maaf, kok 40X? Ini kita keep ya. Jadi 40 per 50 sama dengan X per 15. Oke, selanjutnya kita kalikan silang. Menjadi 50
X sama dengan 15 dikali 40. Selanjutnya X sama dengan 15 dikali 40 dibagi 50. Nino coret, 0 coret, lalu 15 bagi 5, 3. 3 kali 4, 12. Jadi persediaan makan itu akan habis selama 12 hari. Ada yang ditanyakan gak Cinta sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ini aku hapus dulu. Oke. Soal nomor 6 sudah, kita ke soal nomor 7, guys. Ini masih tentang pekerjaan nih. Diketahui 15 orang mampu menyelesaikan pekerjaan selama 30 hari. Jika pekerjaan itu ingin diselesaikan dalam waktu 25 hari, banyak pekerja yang harus ditambah adalah, masih sama ya, 15 orang diselesaikan dalam waktu 30 hari. Terus kalau 25 hari, berapa orang? Tuh, 15 orang, 30 hari. Bentar ya guys, laptopnya agak nge-lag nih. Oke. Tadi 15 orang, 30 hari. Terus kalau mau diselesaikan selama 25 hari, berapa orang? Itu kan ya. Jadi kita balik nih guys. 15 per X sama dengan, aku balik yang belakangnya, menjadi 25 per 30. Maka 25X sama dengan 30 kali 15. Maka X sama dengan 30 kali 15 dibagi 25. Oke, 30 sama 25 sama-sama bagi 5 nih. Ini dapat 5, dapat 6. Lalu 15 bagi 5 dapat 3. 6 kali 3, 18. Oke, jadi banyak pekerja yang harus ditambah adalah 18 orang. Oke. Dari soal nomor 1 sampai soal nomor 7, guys. Ada yang ditanyakan nggak? Sebelum kita ke nomor 8, 9, dan 10. Nanti baru kita lanjut ke bruto, neto, dan tara. Bruto, neto, tara. Oke. Kalau gitu kita langsung aja ya. Soal nomor 8. Nah, ini ada perbandingan nih, guys. Perbandingan kelereng Fajri, Fadil, dan Fikri 3 banding 7 banding
9. Oke. Fajri, Fadil, Fikri. 3:7:9. Jika jumlah kelereng Fajri dan Fikri 96 butir, jumlah kelereng ketiganya adalah, oke, maka kita eksekusi di ini bisa aku hapus ya guys. Oke, tadi Fajri, terus Fadil, lalu Fikri. Fajri, Fadil, Fikri. Perbandingannya itu 3:7:9. 3:7:9. Ya kan? Fajri, Fadil, Fikri 37:9. Jika jumlah kelereng Fajri dan Fikri 96 butir, jumlah kelereng ketiganya adalah, oke, Fajri dan Fikri jumlahnya 96 butir. Jadi di sini oke, Fajri dan Fikri. Fajri dan Fikri itu perbandingannya 3:9. Dia jumlah kelerengnya 96 butir. Yang ditanya jumlah kelereng ketiganya. Berarti di sini cara penyelesaiannya adalah dengan perbandingan senilai ini guys. Karena kan kalau perbandingan ketiganya itu logikanya ini nilainya ini jauh lebih banyak dari perbandingan sebelumnya. Oke, berarti Fajri dan Fikri itu perbandingannya 3 dan 9. Berarti kita pakai 3 ditambah 9. Lalu perbandingan kelereng mereka berdua itu 96. Nah, terus kalau perbandingan kelereng ketiganya, berarti 3 ditambah 7 ditambah 9. Jadi perbandingan yang ini, tinggal kalian masukin angkanya. Oke, per X yang akan kita cari. Oke, 3 tambah 9, 12. Lalu 3 tambah 7 tambah 9, 19. Sama dengan 96 per X. Oke, ini bisa kita kalikan silang. Menjadi 12X. Oke, 12X sama dengan 96 dikali 12. Maka X sama dengan 12, 19 ya guys. Maka 96 dikali 19 dibagi 2. Nggak ada suaranya nih. Wah, kalian sepi sekali guys. Maka jumlahnya adalah 152. Bener nggak guys? Aku takut salah hitung nih. Bener lah ya, bismillah lah ya. Bismillah, bismillah. Oke, gitu deh guys. Buat yang ini ada ditanyain gak guys? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut
Yang ini aku hapus dulu. Oke, lanjut. Perbandingan uang Feral, Safa, dan Mahesa 4:3:2. Jika jumlah uang Feral dan Safa 42.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah, oke, masih sama seperti tadi ya. Feral, Safa, dan Mahesa 4:3:2. Jika jumlah uang Feral dan Safa 42.000, maka jumlah uang mereka bertiga adalah, oke, Feral, Safa, Mahesa. Oke, di sini tulis ya, Feral berbanding Safa berbanding Mahesa. Oke, tadi 4:3:2. Oke, 4:3:2. 4:3:2. Oke, sama. Terus jika uang Feral dan Safa 42.000, oke, Feral dan Safa 42.000, guys. Feral, Safa 42.000. Nah, di sini kita masukin deh perbandingannya. Perbandingan si Feral 4. Perbandingan si Safa 3. Berarti 4 tambah 3 sama dengan 42.000. Lalu yang ditanya jumlah uang ketiganya. Berarti masih pakai perbandingan berbalik. Senilai ya, bukan berbalik. Maaf. 4 tambah 3 ditambah 2. Maka ini X. Oke, ini 4 tambah 3, 7. Lalu 4 tambah 3 tambah 2. 9. Sama dengan 42.000 per X. Ini bisa kita kalikan silang menjadi 7X sama dengan 42.000 dikali 9. Maka X sama dengan 42.000 dikali 9 dibagi 7. Oke, 42 kita coret sama 7 dapat 6. Maka 6 kita kalikan 9. 54. Tambahin nolnya deh. 1, 2, 3. Selesai. Jadi jumlah uang mereka bertiga 54.000. Sampai di sini ditanyain nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke satu soal lagi deh. Perbandingan berat badan Andi dan Boni 7:8. Jika berat badan Boni 48 kg, berat badan Andi adalah, oke, di sini ini udah aku klik belum ya? Oke, si Boni, Andi dan Boni ya, A dan B. Oke, aku tulis di sini deh. Perbandingan A banding B. Andi banding Boni 7:8. Oke. Terus si Boni 48. Di sini 48, guys. Nah, kalian lihat hubungan antara 8 dan 48 ini apa nih? Perkalian ya.
Hasil perkalian dari 8 dikali 6. Artinya dia juga sama, harus dikalikan 6. 7 dikali 6, 42. Jadi berat badan si Andi 42. Simple deh, selesai. Oke guys, dari semua yang aku jelasin dari awal sampai akhir, sebelum aku tutup, ada yang ingin ditanyakan kah? Kalau nggak ada, boleh aku balikin ke Karima. Karimanya ada nggak? Iya Kak, halo. Nah, iya Kak. Suara aku jelas Kak. 1, 2, 3, cekrek, cekrek, cekrek. Oke, thank you ya yang udah join hari ini. Aku balikin lagi ke Kak Vita untuk penutupan. Oke, semuanya aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.